pemirsa kembali dilapor polisi dan ini ada informasi yang cukup menghebohkan di dunia hiburan tanah air pemirsa karena aktor Gary Iskak kembali tersandung masalah narkoba. Dan dirinya ditangkap oleh polisi bersama 4 rekannya karena konsumsi sabu. Usai ditangkap pada Senin malam, artis Gary Iskak bersama 4 rekannya langsung menjalani tes urin di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat pada Selasa siang. Saat ditangkap, Gary yang sedang bersama 4 rekannya tengah mengonsumsi sabu. Keempat rekannya ini berinisial TR, DW, AR, dan seorang wanita dengan inisial SP. Mereka bukan melakukan pesta, cuman ya memang ada suatu kerjaan yang mereka kerjakan. Memang sembari melakukan pekerjaan, mereka mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Dari lokasi penangkapan, polisi menyita barang bukti sabu sisa pakai beserta alat hisap. Guna penyelidikan lebih lanjut, kelimanya kini menjalani pemeriksaan di Ditres Narkoba Polda Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno, iNews melaporkan. Ya pemirsa dan Pram, kita ketahui memang artis Gary Iskak ini nggak hanya kali ini saja ditangkap polisi karena kasus narkoba ya. Pada tahun 2007 juga sempat ditangkap. 2007 pernah tertangkap juga, tersandung juga dengan masalah yang sama, yaitu narkoba jenis sabu. Kemarin udah lama nggak terdengar kabarnya, bahkan sempat terdengar kabar bahwa Gary Iskak ini sedang menderita sakit dan sampai kurus itu kan, dan ada hoax juga katanya sampai meninggal dunia. Sekarang tiba-tiba muncul pemberitaan yang jelek kembali, tersandung lagi-lagi kasus narkoba. Dan pemirsa ini untuk mengetahui bagaimana proses penangkapan serta proses selanjutnya atas penangkapan aktor Gary Iskak pemirsa, kita sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat. Ada Bapak Kombes Pol Ibrahim Tompo. Halo, selamat pagi Pak Ibrahim. Selamat pagi Mas Pram, selamat pagi Mbak Fedi. Iya, Pak Ibrahim lagi di mana nih Pak? Kita live by phone ya Pak. Lokasi sedang ada di mana? Maaf, ini ya lagi dalam perjalanan Mbak. Lagi di daerah mana ini Pak? Di sekitar Palimanan Mbak. Wah, jauh nih kayaknya ya. Pak, ya, kita ganggu ya Pak atas waktunya. Terima kasih baik sebelumnya Pak. Ini seperti apa kronologi Pak penangkapan terhadap aktor Gary Iskak terkait penyalahgunaan narkoba kembali Pak? Iya, jadi pada Senin sore itu anggota di narkoba mendapatkan informasi dari seseorang bahwa ada penyalahgunaan narkoba. Kemudian dilakukanlah penyelidikan dan pendalaman terkait informasi tersebut. Akhirnya diperoleh data bahwa di suatu rumah ada 5 orang sedang melakukan atau mengkonsumsi narkoba. Nah, kemudian dilakukan pendalaman dan akhirnya ditemukan 5 orang tersebut di dalam suatu rumah di sekitar Pasir Putih. Nah, dari kelima orang tersebut akhirnya dilakukan penggeledahan, ditemukan alat hisap bong, kemudian alat hisap dan korek serta sisa penggunaan narkoba. Nah, dari alat bukti tersebut kemudian dilakukan interogasi terhadap kelimanya dan mereka mengakui bahwa memang benar telah menggunakan narkoba. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tes urin dan setelah pemeriksaan hasilnya kelima-limanya positif menggunakan narkoba jenis sabu. Baik, Pak Ibrahim, berarti ini barang bukti semua sudah diamankan ya Pak ya? Dan apakah sebelumnya Gary memang telah menjadi target dari pihak kepolisian? Jadi awalnya memang kita belum tahu ya terkait siapa saudara G ini. Tapi informasinya umum bahwa memang ada yang menggunakan narkoba di suatu tempat. Nah, kemudian ini dilakukan pendalaman dan ditemukan akhirnya salah satu berinisial GI. Nah Bapak, ini kan sudah Gary Iskak sudah tertangkap, lalu bagaimana dengan orang yang menyuplai narkoba Bapak? Apakah polisi sudah mendeteksi pelakunya Bapak? Iya, jadi memang kita kan mempunyai waktu 3 kali 24 jam, serta tambah lagi 3 kali 24 jam untuk kasus narkoba. Secara umum memang waktu tersebut digunakan untuk melakukan pendalaman dan pengembangan kasusnya. Nah, ini mungkin kita akan melakukan pemeriksaan dan juga pengembangan terkait jaringan yang mensuplai ke orang tersebut. Baik Pak, sejauh ini dari info yang kami dapatkan pihak Gary Iskak akan mengajukan assessment. Seperti apa prosesnya sejauh ini Pak? Itu prosesnya masih butuh waktu ya, karena memang kita melakukan penangkapan pada Senin malam dan prosesnya juga baru di BAP tadi pagi mulai, karena kemarin juga masih fokus untuk pemeriksaan terkait penggunaan narkotikanya. Jadi belum mengarah kepada assessment.
Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Kabid Humas Polda Jawa Barat. Ada Bapak Ibrahim Tompo. Terima kasih Bapak. Selamat menjalankan perjalanan Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Pram, terima kasih Pak Teddy. Ya pemirsa, ini masih dari informasi yang sama pemirsa tentang narkoba juga. Ini kedapatan memiliki narkotika jenis sabu pemirsa. 3 oknum ASN Pengadilan Negeri Banten dibekuk petugas BNN Banten. ASN nih ya Pram. Dan dari tangan tersangka, BNNP Banten menyita barang bukti sabu sebanyak 20,6 gram sabu. BNN Provinsi Banten menangkap 3 oknum ASN dan 1 pembantu rumah tangga di wilayah Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. 2 diantaranya oknum ASN merupakan hakim di Pengadilan Negeri Rangkas Bitung. Menurut pengakuan para tersangka, mereka baru 1 tahun mengkonsumsi narkotika jenis sabu karena sudah ketergantungan. Mereka juga kerap mengkonsumsi sabu di ruang kerja dan di luar ruang kerja. Kedua oknum hakim Pengadilan Negeri Rangkas Bitung Lebak Banten tersebut ditetapkan tersangka dan kini masih menjalani pemeriksaan untuk mengungkap pemasok sabu terhadap 2 oknum hakim. Banyak tempat, katanya ada beberapa tempat menurut pengakuan yang bersangkutan, banyak beberapa tempat mereka lakukan untuk menggunakan. Oke, ada lagi? Kalau mereka rata-rata 1 tahun. Ada yang lebih dari 1 tahun. Ini banyak tempat ini sebelum sidang mereka pakai atau seperti apa? Tentunya di luar sidang. Para oknum ASN itu dikenakan undang-undang tentang narkotika dengan ancaman seumur hidup penjara minimal 5 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Maisa Abriandi, Ainus melaporkan. Ya, ini jeratan narkoba, apalagi sabu tidak melihat pandang bulu. Siapapun dari kalangan bawah, kalangan atas bisa terjerat dengan lingkaran setan narkoba ini. Setuju, bahkan hakim ya sebagai penegak hukum juga terjerat kasus narkotika. Nah, mirisnya sabu lagi 20 seperti itu. gram loh Pram. Seorang penegak hukum malah terlibat ikut serta andil mengonsumsi dan juga ikut Sangat mengedarkan juga kan, karena disayangkan, banyak juga yang tadi tertangkap ya. Setuju Pram. Ini kan seharusnya jabatan semakin tinggi. Betul. Power semakin Menjaga tinggi, amanah untuk masyarakat. tanggung jawab pun seperti juga itu. semakin besar ya yang harusnya Betul sekali, dijaga. Baby. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Penyelundupan sabu ke dalam lapas ini kembali terjadi. Nah pemirsa, ini pelaku merupakan 2 narapidana lapas kelas 2A Kendari, Sulawesi Tenggara yang kini telah dijebloskan ke dalam sel tahanan khusus. Peristiwa penyelundupan bermula saat salah seorang narapidana umum Isron ditugaskan untuk membersihkan pekarangan. Namun saat akan masuk ke dalam blok tahanan, petugas mencurigai barang bawaan pelaku. Usai digeledah, petugas menemukan 7 pipet minuman berisi sabu yang disimpan dalam botol sampo. Berdasarkan keterangan pelaku, barang haram tersebut pesanan seseorang narapidana kasus narkoba bernama Imron untuk dimasukkan ke dalam blok tahanannya. Kedua narapidana tersebut kini telah diamankan di sel tahanan khusus di Lapas Kelas 2A Kendari. Ada 7 buah pipet dan setelah diperiksa itu pipet, memang di dalam pipet itu ada gulungan-gulungan saset plastik, dan di dalam gulungan plastik saset itu ada butiran-butiran di dalam, dan yang kami duga itu adalah. Akibat peristiwa tersebut, Lapas Kelas 2A Kendari memperketat pemeriksaan terhadap narapidana dan barang bawaan pembesuk. Kasus penyelundupan ini telah ditangani oleh Satres Narkoba Polresta Kendari untuk penyelidikan selanjutnya. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Nah, Pram dan juga pemirsa, kita beralih ke informasi dari Jawa Timur. Polisi mengamankan 3 juta pil koplo dan sabu di Mojokerto senilai hampir 10 miliar rupiah. Oh, besar sekali nih pemirsa nih. Polisi juga mengamankan 6 orang tersangka pemirsa. Jutaan butir pil koplo ini diamankan Satuan Reserse Narkoba Polresta Mojokerto dari sebuah rumah di kawasan Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Selain pil koplo, petugas juga menemukan sabu dan ganja, berbagai plastik, dan telepon genggam sebagai alat komunikasi untuk mengedarkan narkotika. Dari semua barang bukti yang diamankan, nilai transaksinya mencapai 10 miliar rupiah. 6 tersangka
pengedar ditangkap di tempat berbeda. Mereka mengaku mendapat kiriman barang haram tersebut dari salah satu narapidana di Lapas Madiun. 458,78 gram atau 4,5 ons sabu-sabu. Kemudian ekstasinya yang berhasil kita sita itu 43 butir. Kalau kemudian bentukkan dalam bentuk timbangan itu 12,11 gram. Ganjanya 32,10 gram ganja kering. Kemudian pil koplo atau double L-nya yang biasa digunakan untuk obat penenang, ini total keseluruhannya 3.147.970 butir. Para tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena Bang Ano akan hadir sesaat lagi di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.